Sabtu kemarin katanya utusan khusus Presiden bidang generasi muda yaitu artis Raffi Ahmad mendatangi Rizik Syihab dan katanya minta nasihat. Ini komentar saya ya, dasar monyet loh. Apa, kamu nggak paham, Raffi? Siapa Rizik Syihab? Rizik Syihab itu kan imam besar FPI. FPI itu terus berbilang organisasi bajingan. Berarti Rizik itu imam besar bajingan. Kenapa dibilang begitu? Ya karena semua gerakannya bikin kacau negara. Ya mencita-citakan apa khilafah Islamnya di Indonesia. Ya mencita-citakan syariat Islam bagi Indonesia. Dia mendukung ISIS, organisasi teroris internasional. Sekaligus dia ditengarai bonekanya intelijen Barat untuk mengacau Indonesia. Penampilannya sampai hari ini, pelakuannya bisa dilihat. Saya misalnya ya, salah satu contoh itu misalnya saya diundang di Malang aja, dihadang Nabwa Rizik. Setiap saya diundang, dihadang. Misalnya gitu salah satu. Jadi Rizik Syihab itu bagi saya adalah Syekhul Akbar untuk bidang caci maki dan perusakan generasi muda serta radikalisasi generasi muda. Kalau kamu Raffi Ahmad sudah diberi kehormatan Pak Prabowo sebagai utusan khusus generasi muda, kamu datangi Rizik, tanya kamu minta nasihat. Ya, ini mencoreng Pak Prabowo. Aneh aja saya melihat ini. Begitu kuat kehendak Prabowo untuk menegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Tapi kok ya satu dua oknum di sekitar beliau ini kok kelakuannya kayak monyet seperti Raffi Ahmad. Kemarin si Miftah, kemarin siapa lagi? Saya cuma kasihan aja sama Pak Prabowo. Kalau kelakuannya kayak begini. Kalau kemarin juga dipersoalkan juga kan istrinya si Raffi yang di Singapura yang norak itu. Juga bisnisnya Raffi Ahmad yang tiba-tiba meledak itu. Banyak orang yang curiga itu bagian dari money laundering. Kemarin juga mau bikin bisnis di itu yang diprotes oleh masyarakat karena merusak lingkungan. Meskipun dia akhirnya mundurkan diri. Jadi kelakuan-kelakuan monyet seperti ini harusnya dihentikan. Kasihan Presiden, kasihan rakyat Indonesia. Kasihan juga yang selama ini sudah mencurahkan pikiran tenaga, mempertaruhkan nyawa untuk menjaga bangsa ini dari diobok-obok intelijen luar dalam bentuk diradikalisasikan, diterorkan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 dan BNPT. Gitu. Ya kamu kalau bodoh itu ya bertanya lagi, Rafi. Saya kalau goblok itu yang memalukan gitu. Terkenal, populer, kalau pokok ya seperti ini. Aku kalau udah menyangkut radikalisme, menyangkut harga diri bangsa, menyangkut ideologi bangsa Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini aku langsung naik gitu ya, langsung naik. Makanya saya pakai kosakata monyet. Aja udah halus. Saya pakai. Kenapa saya pakai kosakata monyet ya? Saya kembali kepada Al-Quran. Ya, karena Allah kan berfirman kuno kirodatan khasiin. Jadilah kalian monyet yang buruk karena kelakuan kalian. Itu ya si Raffi Ahmad. Yang kenal sama si Raffi Ahmad ini. Bagikan video ini, potongkan video ini Raffi Ahmad dengan melakukan apa mendatangi di Rizik Syihab itu ya. Saya bilang komentar saya monyet loh. Emosi saya. Dan ya kalau terus-menerus berulang seperti ini ya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan pelan-pelan akan tergerus kalau caranya seperti ini. Saran saya sebagai rakyat kecil pada Bapak Presiden dan Pak Pres Mas Gibran, orang-orang kayak gini dibersihkan aja Pak. Ngotori wajah Bapak itu, mencoreng wajah Bapak. Tuh,
Ya mungkin karena si Raffi sama si Gus Miftah kan sama, dikasih kedudukan, dibuatkan satu kedudukan karena dianggap berjasa atas kemenangan Prabowo Gibran. Nah mereka mengendos ketika menjadi tim kampanye. Tapi sebenarnya kalau mau jujur itu, Prabowo Gibran kemarin tuh, nggak usah pakai tim kampanye aja pasti menang kok. Rakyat pasti milih. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena momennya pas. Nah, situasinya pas di mana Indonesia itu membutuhkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi yang saya maksudkan itu nggak usah lah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu merasa hutang budi kepada tim kampanyenya. Kalau mau dicoba nanti 2029 Prabowo Gibran maju lagi dan nggak usah pakai tim ses, saya jamin menang. Juga yang kemarin, ini saya di Malang ya, di mana? Di Cimory ya, di Weekend ya. Caranya sejuk dingin jadi emosinya bisa lebih saya tahan. Ya, mungkin kalau saya lagi di tempat yang lebih tidak sesejuk ini mungkin saya hmm, meledak-ledak. Kalau udah menyangkut Pancasila Bhinneka Tunggal Ika saya nggak bisa menahan diri. Karena itu berkali-kali saya katakan Indonesia itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu dilukai, kalau itu apalagi dirusak, hancurlah Indonesia. NKRI itu bubar. Artinya hancurlah masa depan anak cucu kita. Dan ini si Raffi Ahmad tuh, kok begitu sih kelakuan lo? Kalau lo bego itu ya belajarlah dari yang tahu. Jangan asal-asalan kayak gitu. Kalau enggak ya udah itu, mohon Pak Prabowo dan Mas Gibran pecat, bersihkan orang-orang seperti itu. Enggak ada gunanya mencoreng wajah Bapak berdua, membuat rakyat terluka. Silent majority Indonesia itu kan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok radikal khilafah, syariat Islam dan kotoran-kotoran lainnya itu kan nggak lebih dari 5% sekarang. Tapi kalau dibiarkan atau diberi ruang, dia bisa berkembang. Nggak ada kompromi kalau soal Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Dan nggak boleh ada kompromi, karena itu adalah masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Jangan biarkan dan jangan remehkan. Disrupsi yang demikian rupa ini memberi banyak celah untuk tersebarnya paham anti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cara dan metode yang tak terduga. Jadi sekali lagi jangan bermain-main dengan hal-hal yang seperti ini. Dan Raffi Ahmad kemarin kan juga yang nguing-nguing mobilnya itu kan pakai ngaco itu mobil dan ngeles juga kan mobil dinas dia kan di Jakarta itu. Mungkin gara-gara aja ini anak ini terus juga kena narkoba, jadi rehabilitasi harusnya di penjara itu. Ya, orang-orang kayak gini jangan di lah. Ya, kalau mau tetap jadi staf khususnya presiden ya mohon tuh Pak Mayor Teddy tempeleng itu kelakuan kayak gitu itu nggak cukup ditegur tampar mukanya itu karena kelakuan si Raffi Ahmad mendatangi reject itu menampar muka sama saja dengan menampar muka presiden dan wakil presiden. Tuh. Nanti lama-lama jangan-jangan ada persepsi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini memberi ruang kepada kelompok radikal kan? Kalau nggak tegas nggak keras ya. Ya ini saya lakukan ya, untuk bangsa dan negara. Saya nggak peduli Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, apa aja saya pertaruhkan. Karena dalam rangka melaksanakan mewujudkan keimanan saya. Bagaimana ungkapan bahasa Mas Ari hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Dan mensyukuri tanah air ini bagian dari melindungi Islam yang tafsirnya itu benar gitu loh, bukan Islam yang tafsirnya goblok kayak yang dilakukan oleh Rizik Sihab dan kawan-kawan itu. Berkali-kali berapa kali saya bilang tafsir Islam yang paling benar, paling tepat pada zaman adalah Pancasila. Itu sudah terbukti. Itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah terbukti. Jangan ngaco itu. Ini juga saya sekalian nih Menteri Agama ini, Pak Nazaruddin Umar itu ngomongnya juga mulai ngaco itu.
Kita kuliah di luar negeri kemana-mana, pola pikirnya kayak gitu. Ya, tas. Wah, agak lebih cenderung Menteri Agama itu lebih cenderung kadrun daripada nasionalis. Lihat tuh wawancaranya dengan Roma Irama soal Habib itu. Lihat pernyataannya di banyak kesempatan. Kemarin juga duduk-duduk bareng sama Habib. Jelas-jelas terbukti membahayakan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya nanti tulus ini ngomong kayak gini, nggak peduli ya. Nggak ada kepentingan politik apapun. Saya nggak punya karir politik, nggak punya karir apapun. Saya dulu pegawai negeri sipil, PNS dulu. Terakhir di SMA Bangkapan. Saya 14 tahun. Jadi pegawai negeri sipil. Karena berbakti kepada orang tua, ibu saya meminta saya sampai saya diizinkan untuk resign. Ya, jadi aku nggak punya kepentingan apapun. Aku mandiri secara ekonomi, nggak butuh eksistensi, nggak butuh popularitas. Siapapun kalau saya anggap membahayakan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya saya lawan. Siapapun. Nah, ini ada Kadrun Lubus Dikun. Ya, itu pasti muridnya si Rizik Sihab. Saya jadi ingat ya soal Rizik Sihab. Ini yang tadi saya bilang, Rizik Sihab itu Saiful Akbar untuk caci maki. Dulu sebelum ada Rizik Sihab, atau sebelum Rizik Sihab populer, nggak ada itu caci maki, apalagi kepada ulama, kepada dia ngomong saya Gus Dikun santriku itu udah juara internasional 2 kali tahfidzul Quran. Putri Sakura. Ini ya, ngomong tulisannya Putri Sakura tapi ya laki-laki. Ya, itu kalau nggak KP pasti mungkin boleh. Tunggu tanggal mainnya saya habisi kalian. Ya, tunggu tanggal mainnya saya habisi kalian. Musuh Pancasila dan musuh Bhinneka Tunggal Ika. Janji. Dikira saya takut tapi dikira saya nggak bisa keras apa. Nah, gitu aja ya untuk teman-teman. Mohon maaf ini karena saya sempat membaca komentar dari monyet-monyet ahli neraka gitu ya. Ikut tabib gitu ya. Nah, begitu aja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Mohon maaf, mohon ampun kalau salah, kalau keliru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Merdeka.